Oke, lanjut kali ini dua kabar mantap datang dari calon armada dan armada baru kapal perang Indonesia, bos. Nah, yang pertama nanti datang dari Kasal, Kepala Staf TNI Angkatan Laut kita yang baru-baru ini mengunjungi langsung dua kapal perang canggih andalan Jepang yaitu JS Narusio dan JS Kumano. Nah, kunjungan ini pun nggak bisa kita anggap remeh, bos. Karena kalau Kasal yang mengunjungi sebuah kapal perang, biasanya itu kerap menjadi jalan pembuka akuisisi kapal perang baru. Contohnya seperti ITS Garibaldi dan juga kapal PPA. Nah loh, pertanyaannya kini, kapal perang Jepang seperti apakah itu? Bagaimanakah peluang Indonesia dalam memboyong kapal perang andalan Jepang ini? Setelah ini kita kupas, bos. Kemudian kabar kedua datang dari kapal perang hybrid baru buatan dalam negeri KRI Belati 622. Nah loh, kapal perang hybrid seperti apakah itu maksudnya? Buatan mana? Penasaran beritanya? Cus! Mari kipas, mari kita kupas berita lengkapnya satu per satu, bosku. Oke, yang pertama kita bahas terkait kunjungan Kasal Muhammad Ali. Kedua kapal perang andalan Jepang, bos, yaitu kapal selam Oyashio Class JS Narusio SS 595 dan kapal frigat Mogami Class JS Kumano. Nah, jadi admin kutip dari siaran resmi TNI Angkatan Laut, kunjungan ini pun dilakukan pada Senin kemarin, bos, 29 September 2025. Dan bagi negara kita Indonesia, kunjungan ini pun bukan sekedar agenda seremonial, melainkan strategi untuk memperkuat jejaring pertahanan, bertukar pengalaman, serta membuka ruang kerjasama teknologi alutsista maritim, khususnya antara Jepang dan Indonesia. Nah, kemudian untuk kapal perangnya, yang pertama kapal selam Oyashio Class, termasuk JS Narusio yang dikunjungi Kasal ini, adalah sebuah kapal selam serang diesel elektrik yang sudah terkenal akan keheningan dan ketangguhan operasional bawah lautnya, bos. Dengan panjang sekitar 82 meter dan bobot menyelam hingga 4.000 ton, kapal selam ini pun diawaki oleh sekitar 70 pelaut. Persenjataannya terdiri dari 6 tabung torpedo kaliber 533 mm yang dapat meluncurkan torpedo tipe 89 maupun rudal Harpoon, menjadikannya predator senyap yang disegani di perairan Pasifik. Kemudian, sementara itu frigat Mogami Class JS Kumano ini pun tampil sebagai representasi generasi baru kapal perang Jepang, bos. Dirancang stealth dengan bobot penuh sekitar 5.500 ton, kapal sepanjang 132 meter ini pun dilengkapi dengan meriam utama 127 mm, rudal anti kapal tipe 17, torpedo ASW hingga sistem VLS untuk rudal anti udara dan anti kapal selam. Lebih canggih lagi, versi Mogami yang dikunjungi Kasal ini pun sudah dipersiapkan untuk mampu mengoperasikan drone laut tanpa awak, yaitu UUV dan USV, serta juga berpotensi membawa rudal jelajah jarak jauh tipe 12. Kombinasi ini pun menjadikan Mogami sebagai kapal multifungsi yang bisa menguasai udara, permukaan hingga bawah laut. Dan dengan meninjau langsung dua alutsista strategis ini, Kasal pun jelas, bos, ingin menyerap pengalaman Jepang dalam mengelola armada modern sembari membuka jalan kemungkinan kerjasama pertahanan yang lebih manjos. Nah, lantas pertanyaannya, apakah ada peluang Indonesia membeli kapal selam dan kapal frigat dari Jepang ini? Oke, jadi ini jalan pikiran Mimin, bos. Pertanyaannya kini di benak Mimin, apakah kunjungan Kasal ini sekedar diplomasi atau sinyal bahwa Indonesia benar-benar melirik kapal selam dan frigat buatan Jepang? Karena jika kita menilik rekam jejak, maka pola kunjungan Kasal ini memang kerap menjadi pembuka jalan bagi akuisisi, bos. Contohnya, dulu saat beliau meninjau kapal induk Garibaldi, lalu kini benar pula, bos, muncul rencana pembelian kapal induk Italia itu. Kemudian ketika melihat langsung frigat frame dan PPA Italia, tanpa banyak bacor, bos, PPA kini sudah menjadi milik kita, ya kan? Dan dengan ini, maka peluang untuk akuisisi Oyashio Class ataupun Mogami Class jelas juga tidak bisa diremehkan.
Namun ya, ada beberapa faktor penentu nih bos. Yang pertama, untuk kapal selam, negara kita baru saja menaikkan kontrak pembangunan 2 unit Scorpène Evolve bersama Prancis dan PT PAL. Fokus finansial dan industri tampaknya sudah diarahkan ke sana, sehingga peluang membeli kapal selam Jepang dalam waktu dekat ini mungkin cukup kecil. Namun meski demikian ya bukan tidak mungkin di masa depan Jepang menawarkan teknologi tertentu, misalnya sistem sonar atau konsep stealth untuk dipadukan dengan proyek dalam negeri. Nah, namun berbeda halnya dengan frigate Mogami Class bos. Kapal ini sangat mungkin masuk radar akuisisi Indonesia. Jepang sendiri sudah menunjukkan kesediaan untuk memperkuat kerjasama industri pertahanan dengan skema transfer teknologi. Bahkan laporan menyebutkan ada pembicaraan awal soal Mogami untuk Indonesia yang bisa dikembangkan secara joint production. Ini sumber-sumber beritanya. Dan dari sisi kebutuhan, TNI Angkatan Laut memang tengah memperluas armada frigate modern untuk mengimbangi dinamika kawasan bos. Dan Mogami dengan fleksibilitasnya sebagai kapal multi-role akan sangat pas melengkapi kombinasi frigate merah putih dan PPA Italia yang sudah memang sedang dieksekusi. Dan singkatnya ya, kunjungan Kasal ke Yokosuka ini bisa kita lihat sebagai langkah diplomasi strategis. Kapal selam Oyashio Class memberi kita inspirasi teknologi, sementara frigate Mogami Class membuka peluang akuisisi nyata. Dan jika benar terwujud, maka kombinasi ini pun akan mengangkat kekuatan TNI Angkatan Laut ke level baru, menggabungkan keheningan predator bawah laut dan kekuatan penuh frigate multi-role canggih di permukaan. Mantap, mantap, jos. Oke, lanjut. Selain kapal perang Jepang, TNI Angkatan Laut juga baru-baru ini telah resmi meluncurkan kapal perang canggih terbarunya bernama KRI Belati 622 bos. Dan tak main-main, ini merupakan kapal cepat rudal hybrid pertama Indonesia yang dibangun di galangan kapal lokal yaitu PT Tesco Indo Maritim. Nah, yang bikin kapal ini makin istimewa adalah karena sistem hybridnya bos. Maka ia menggunakan sistem penggerak ganda, yaitu kombinasi propeller dengan water jet. Hasilnya, kapal bisa melesat kencang 30 knot, bermanuver lincah, tapi tetap hemat bahan bakar. Dan lebih hebat lagi, kapal ini bisa menggunakan biodiesel, ramah lingkungan sekaligus memperkuat kemandirian energi nasional. Dengan teknologi hybrid, KRI Belati bisa beroperasi lebih lama dan lebih jauh tanpa boros bahan bakar. Ibarat motor Honda bapak kalian nih bos. Dan dari segi fisik, kapal ini pun punya panjang 62 meter, lebar 9 meter, bobot 500 ton dengan kapasitas 62 personel. Soal persenjataannya ya garang bos. KRI Belati dipersenjatai dengan rudal anti kapal Roketsan Atmaka. Kemudian 1 unit meriam Leonardo Marlin 40 RC kaliber 40 mm dan 2 meriam 20 mm. Ditambah dengan sistem manajemen tempur atau combat management system modern, kapal ini pun siap menghadapi misi patroli sekaligus tempur dengan optimal. Kapal cepat rudal ini pun akan ditugaskan di jajaran Koarmada 3 yaitu di kawasan timur Indonesia. Penempatannya ini pun jelas strategis bos, karena Laut Timur Indonesia merupakan jalur vital sekaligus perbatasan langsung dengan samudra lepas. Dan dengan hadirnya KRI Belati 622 ini, TNI Angkatan Laut kini semakin tangguh dalam menjaga perairan, baik untuk operasi militer perang maupun operasi selain perang. Mantap, mantap, jos. Nah, jadi bagaimana menurut kalian tentang hal ini? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus. Demi Indonesia tangguh, salam Indomax, Indo Magazines.